Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Mahfud Fajidel Mutakin. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Manajemen Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang etika yang baik dalam berkantor. Sebelum kita mengarah kepada pembicaraan etika yang baik dalam berkantor, apakah itu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita berbicara tentang etika yang baik dalam berkantor. Yang pertama, etika yang baik dalam bergaul di kantor. Bagaimana cara bergaul yang baik di kantor? Yang pertama, usahakan bersikap sopan santun dan ramah terhadap sesama pegawai di kantor. Yang kedua, memberikan empati atau perhatian penuh terhadap orang lain yang di sekeliling kita saat sedang berada di kantor. Yang ketiga, kita mampu untuk bisa menjaga perasaan orang lain. Usahakan tidak berbicara yang sensitif yang dapat merusak mood dia atau merusak hati dia. Yang keempat, kita mampu mengendalikan emosi. Jadi dalam berkantor kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Usahakan jangan sampai kita terpancing. Kemudian, etika yang baik dalam berpakaian di kantor. Bagaimana etika yang baik dalam berpakaian di kantor? Yang pertama, memakai pakaian atau seragam dengan ukuran yang pas. Jadi usahakan jangan sampai kita memakai pakaian yang kedodoran. Yang kedua, usahakan jangan merubah model pakaian, karena belum tentu model yang kita ubah bisa nyaman dilihat oleh orang di sekeliling kita. Lalu selanjutnya, etika yang baik dalam berbicara di kantor. Bagaimana etika yang baik dalam berbicara di kantor? Yang pertama, saat diajak berbicara, tetaplah lawan bicara kita. Yang kedua, hindari pembicaraan yang sensitif yang dapat menyakiti hatinya. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain saat orang itu sedang berbicara terhadap kita. Kemudian, bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja? Kadang kita dalam bekerja tidak menyadari bahwa keberhasilan karir kita tidak lepas dari dorongan dan peran dari teman kerja. Oleh sebab itu, jagalah hubungan yang baik dengan mereka. Jangan sampai kita terputus hubungan tali silaturahmi dengan mereka. Berikut sedikit cara agar kita dihormati oleh rekan kerja kita. Yang pertama, jadikan rekan kerja sebagai mitra kerja, sebagai teman kita, bukan sebagai pesaing. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Jangan sampai saat rekan kerja kita kesusahan, kita malah enak-enak saja di atas penderitaan dia. Kita bantu sebisa kita hadapi bersama masalah kita, karena masalah dia, masalah kita juga. Yang ketiga, biasakan untuk berdiskusi hal yang bermanfaat. Jadi saat ada forum diskusi, usahakan kalian atau teman-teman semua berdiskusi dengan rekan kerja teman semua yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai berbicara kepada hal-hal yang negatif. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Sifat saling menghargai ini adalah yang paling penting, karena kalau kita mau dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Kemudian, hal penting yang harus diperhatikan dalam etika di kantor. Yang pertama, sosialisasi. Jadi dalam berkantor, kita harus bisa bersosialisasi dengan baik di kantor, dan usahakan jangan sampai kita salah bersosialisasi di kantor. Yang kedua, berbicara dengan jelas. Usahakan bangunlah komunikasi dengan teman kerja kita atau rekan kerja kita dengan pembicaraan yang jelas. Jangan sampai pembicaraan tersebut membahas hal-hal yang sepele atau yang tidak patut untuk dibicarakan. Yang ketiga, hati-hati berkomentar. Ketika kita dihadapkan dengan isu yang menarik, pasti itu kita memancing kepada hal untuk berkomentar. Dalam berkomentar, usahakan kita berkomentar dengan komentar yang baik. Jangan sampai komentar kita merusak mood mereka dan menyakiti hati mereka. Yang keempat, hadapi masalah. Jadi dalam ada masalah, kita hadapi bersama, kita selesaikan bersama. Jangan sampai saat masalah itu datang, kita lari dari masalah. Yang kelima, tidak mudah terpancing.
Dalam hal ini, ketika terjadi konflik di kantor, kita jangan mudah untuk terpancing emosi. Jadi, saat terjadi konflik, usahakan kita tetap tenang, tetap menjaga diri agar bisa menahan emosi. Yang keenam, jangan takut perubahan. Karena jika kita tidak mampu menerima perubahan yang ada, maka kita akan susah untuk maju. Jadi, usahakan untuk bisa menerima perubahan. Selama perubahan itu mengarah kepada kebaikan dan perubahan itu dapat bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ialah lepaskan ego. Bekerja dalam suatu perusahaan harus siap bekerja dalam tim. Untuk bisa menjadi tim yang baik, kita harus bisa melepaskan ego, sehingga dapat menjalin kerja sama yang solid dengan rekan kerja yang lain. Baiklah, kita telah sampai pada akhir dari materi ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.